Halo, di video kali ini saya akan coba buat UI Tokopedia yang versi mobile web menggunakan Flutter. Nanti saya akan coba bikin dari sisi UI-nya aja, jadi nggak masuk ke area API implementation. Jadi ini pure nanti saya buat UI-nya aja, jadi aset di sini akan static semua. Ini kita coba bahas cara implementasi UI-nya satu persatu. Di sebelah kiri ini ada tampilan awal saat buka Android Studio. Untuk buat Flutter project-nya itu di sini ada create-nya Flutter project. Ini Flutter SDK tab ini di mana tempat SDK-nya harusnya ini udah setting otomatis kalau kita di awal udah pernah install SDK benar-benar. Next, di sini ada project name-nya, saya kasih nama Tokopedia UI, description UI Flutter untuk Tokopedia, terus Yusuf Afandi Tokopedia UI. Android language, kalau ini nggak tahu dan nggak tahu maksudnya apa, diemin aja, pilih tetap di Kotlin sama Swift. Platformnya ini juga kalau nanti ini sebenarnya mau rilis di mana, ataukah di Android aja, iOS aja, atau ini, tapi ya karena kita nggak ke situ jadi diemin aja ke Android sama iOS aja, ya tetap kayak gini. Setelah ini udah sesuai, kita klik finish. Oh, nggak boleh pakai dash, pakai underscore. Tokopedia UI. Kita nyalakan emulatornya. Ya, emulatornya udah siap. Nah, ini udah kedetek. Kita coba play di awal. Pasti ini semuanya bisa jalan. Oke, jadi ini adalah tampilan aplikasi defaultnya dari Flutter. Coba, jadi aplikasinya seperti ini. Ini tuh defaultnya dari Flutter. Karena kita nggak pakai ini, jadi ini kita hapus saja. Sini, oke. Ini yang pertama kita lakukan untuk bikin UI seperti ini itu jelas kita bikin filenya dulu. Ini struktur projectnya dari Flutter. Untuk source code kita masukin semuanya delete di sini. Nah, biar agar lebih terstruktur, saya bikin folder aja di sini. Kita kasih nama home, karena kita mau bikin home, jadi saya mau bikin folder home. Di sini kita kasih nama presentation buat UI-nya. Lalu kita bikin lagi home, kecil semua, home page otomatis.dart. Kita ketik stateful. Kita nggak pakai stateless home, langsung jadi ketik home. Import material ini wajib. Jadi semua aplikasi Flutter tuh
harus pakai material. Ini tuh settingannya kalau nggak salah di sini ada using material. Nah ini dia. Karena kita pakai di sini di setting untuk true, jadi ya kita untuk bikin kelas UI-nya harus import material. Oke, di sini kita udah bikin. Lalu di halaman depan ini kita coba ketik home page. Nah, ini akan ada station. Home ya. Salah. Saya bilang dulu. Apa ini? Home page. Ini udah masuk. Nah, di sini kita ketik home page. Oke. Kita cek ya, lalu kita Ctrl S hot reload. Nah ini dia udah keload UI yang baru di sini karena pakai kontainer jadi dia hitam. Untuk wadah paling atasnya itu kita namanya di Flutter itu scaffold. Nah ini scaffold ini kayak wadahnya. Di scaffold tuh ada properti add bar kalau kita mau bikin add bar, jadi kita add bar title title 1 salah, titlenya widget. Nah dia langsung otomatis bikin add bar di sini, tapi karena kita mau bikin ini yang mana nggak butuh ini, jadi kita nggak pakai. Body pertama ini kalau kita lihat dia itu kayak numpuk di atasnya, jadi ini atas. Nah ini bisa dilihat dia kayak numpuk di sini, jadi stack tumpukan. Kita bikin ini dulu, apa namanya, add bar yang isinya searching sama 3 icon ini. Oke, yang paling container, yang wadahnya caro. Terus ini kalau kita lihat dia itu strukturnya ke kanan berarti pakai row. Ingat, kalau ke kanan row, kalau ke bawah berarti kolom, row dan kolom. Jadi ini row. Karena ini udah row, jadi apa yang kita tulis di sini, misalnya elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, nanti tampilannya akan horizontal. Nah, yang pertama kita bikin ini dulu, cari Tokopedia. Kita buat nada aja, cari Tokopedia, lalu sebelah kanan icon lonceng, icon shop, icon keranjang, nah ini bisa dilihat, ini ada error, dia overflow. Nah ini nggak apa-apa, nanti jadi ini cari Tokopedia kan dia horizontal gara-gara kita pakai elemen row, tapi coba kalau kita ubah ke kolom, nah dia vertikal. Jadi kita gampangnya itu melihat cara bikin UI itu dia horizontal atau vertikal. Ini udah, kalau ternyata dia horizontal kita pakai row. Kalau vertikal ini berarti ini kolom. Tapi kalau campuran kayak gini ya itu nanti setelah ini. Oke, setelah ini kita udah. Agar dia berada di sini, areanya nggak nutupin halaman, kita bungkus pakai save area. Ini dari sini kalau pakai ini alt enter, wrap widget, save area. Kan save. Nah, dia otomatis masuk ke save area di sini dan di sini. Jadi ini area yang nggak akan dipakai. Kayak gitu. Oke, lalu
kita coba bikin ini tag fruit. Oh ya, iconnya dulu aja yang gampang. Ini di Flutter itu ada kan namanya, nama iconnya apa deh di sini kan smell biasanya. Ini ada, kita pilih yang ini yang agak mirip, terus kita dan icon ini notification. Ini dia. Kita pakai yang sebentar, pakai ini dulu aja. Harusnya ada. Ini dia. Terus icon in shopping chart. Shopping chart play. Terus yang terakhir hamburger. Tidak ada. Oh, menu. Nah, ini. Nah, ini udah. Oke, ini udah, tinggal ngeganti ini, cari Tokopedia-nya di sini. Kalau kita lihat ini ada kayak kotak, ini kontainer. Kita bisa bikin pakai gini, kontainer. Childnya itu, kita lihat nih, ini ada kontainer. Childnya ini dia ada 2 elemen UI, icon dan text. Karena di jajarnya juga horizontal, kita pakai row juga. Icon magnifier harusnya ada. Oh, search. Nah, terus sampingnya ada teks, cari di Tokopedia. Oke, coba. Sip. Nah, oke, udah hampir klik. Ini kontainernya, ini ada dia menjorok ke dalam dan ada bordernya. Kita kalau mau kasih decoration, border, oke, border all color. Green. Nah, ini ada dikotakin warnanya abu. Terus ini ada border radius. Border radius circular 10. Oh, terlalu banyak. Coba 5. Ya, terus ini icon search-nya, size-nya dikecilin 10. Oh, kekecilan 12. Terus color-nya juga grey. Style, untuk tekstilnya ada beda. Harus untuk ganti warna teks ini harus lewat text style. Color, sip. Nah, ini kalau dilihat ini dia ngambil tempat. Jadi gini, jadi ini width-nya, lebarnya ini dia sesuai gambar, ini sesuai gambar. Ini ngambil sisanya. Nah, untuk agar elemen ini biar bisa ngambil sisanya, kita bungkus pakai expand. Nah, kayak gini. Nah, dia kan
dia ngambil sisanya, terus ini lebarnya sesuai, lebar sesuai. Nah, ini udah mulai mirip. Terus kalau kita lihat ini dia kontennya menjorok ke dalam, jadi ada batas antara border sama konten, itu bisa kita kasih padding. Jadi di sini, dalam sini masih padding, coba 8. Mantap. Nah, gini kan udah agak mirip. Ini sepertinya fontnya terlalu gede, saya kecilin 10. Oke, udah. Terus ini ada kayak itu jarak di antara sini. Ini berarti kita kasih margin sini. Margin only sama only ada x insert right 10. Nah, dia berjarak Oke, terus ini dia agak jaraknya, ada jaraknya juga. Kita bungkus pakai kontainer margin all symmetric. Ini kasih margin horizontalnya 5. Kita coba pakai ini. Nah, ini udah agak mendingan. Oh, terlalu gede kayaknya. Coba 2. Sip. Nah, ini udah cukup mirip. Lalu kalau kalian lihat nih, samping kiri kanan ini pasti ada batasnya nih. Nah, ini setiap bikin app itu pasti kebutuhan dasar, bukan kebutuhan dasar, requirement dasarnya itu ya pasti kontennya agak dijorokin ke dalam. Nah, kayak gini. Ini biasanya kalau di Flutter bisa dibungkus pakai padding, jadi bungkus ini semua dibungkus pakai satu padding, kanan kiri 20 kayak gitu. Oke, kita coba bungkus ini pakai padding di kontennya. Kita bungkus coba 20 kegedean. Oke, yang kegedean kita 10 aja. Sip. Kan udah agak mirip. Setelah itu di sini kita bungkus pakai kontainer. Terus dikasih border bawahnya. Jadi kalau dilihat ini, nah ini dia berborder di bawah. Decoration border only border, kita atur bordernya. Salah, box decoration terus ini border, karena kita butuh bawah aja berarti border only border side. Border all bukan only, harusnya ada border radius. Oh iya, saya tahu. Border all yang dikasih border. Kita remove aja. Yang paling gampang gini aja. Ini padding, kalau coba kita kasih color buat biar tahu ini tuh ngambil mana.
Nah ini tuh kontainer yang kita bikin itu kayak gini. Karena kita butuh underscore di bawah, ya udah kita bungkus aja pakai column. Column ini yang konten itu nanti bawahnya kasih divider. Nah ini ada. Oke, ini bisa copy it, bottomnya no. Nah, ini biar lebih mepet. Kita balikin warnanya. Sip, bagus. Nah kayak gini. Udah. Bagian ini udah. Kalau udah, langkah baiknya kita pisah. Jadi biar codingannya nanti nggak memanjang ke bawah dan jorok ke kanan banget. Jadi kalau udah gini, lebih baik bisa dipisah di awal sebelum kita bikin tadi, atau dipisah setelah ini udah selesai. Nah, kita pisah, kita bikin folder namanya widget. Widget tuh kayak komponen widget. Kita bikin add bar. Salah. Custom add bar. Terus custom add bar. Seperti biasa. Import material. Oke, yang error. Nanti kalau bikin stateless atau stateful gini, kalau error pasti ini udah import material. Ini custom bar di sini. Kita rencananya bakal ngebungkus elemen ini di satu file. Itu kita ambil dari sini. Iya, dari sini. Nah, biar yakin yang di copy kurungnya nggak salah, bisa kayak gini. Ini dicek, oh ini berarti sini sama sini. Atau ditutup aja kayak gini, nanti kita cut. Ya, taruh di sini, di paste di sini. Ya, aman. Nggak ada error. Lalu kita tinggal masukin di sini. Sip. Nggak ada perubahan. Jadi ini dibaca biar lebih enak juga. Oh, saya salah. Harusnya dibungkus save area atasnya. Ini dimatikan aja. Ini kasih save area. Sip. Jadi ini tuh kenapa dipisah? Jadi biar codingannya tuh dibaca lebih enak. Jadi kita bisa tahu pengen ngedit ini tuh, ya udah kita dari sini aja. Kita bisa, kalau Android Studio tuh bisa pakai control, terus kita tab, udah masuk ke filenya. Ya udah, kalau mau edit ini ya udah kita fokus sama file ini aja kayak gitu. Oke, di sini saya rasa udah. Kita coba masuk, kayaknya nggak apa-apa lah. Kita masuk ke area yang di scroll ini. Nah, dari sini udah. Kita masuk ke bawah. Kontainer, kita bikin kontainer di Flutter itu. Elemennya itu saya singkirin dulu. Elemennya itu bukan pasti ya, tapi kebanyakan pakai kontainer. Ini bisa kontainer, ini kontainer. Di dalamnya baru ada image, baru ada teks gitu. Ini kontainer, saya bikin wadahnya ini dari atas sampai bawah. Nah, ini height-nya saya bikin ngambil query of contact size. Jadi ini ngambil height-nya device. Biar paham, saya kasih count. Nah, ini dia ngambil height-nya device segini. Oh, ada yang salah. Nah, di spek itu yang elemen ini itu berada di bawahnya elemen yang ini. Jadi ini dia logiknya ini makin numpuk. Ini kalau saya pindah ke sini, dia bakal berada di atasnya. Ting, ya kan? Ini bagus.
dari sini udah. Nah ini kalau saya pakai height-nya pakai media query size height, ini dia bakal full. Kalau kita coba dibagi dua, dia bakal ambil setengah tingginya dari device. Ya. Jadi ini bagus buat yang dinamis. Jadi kalau HP-nya panjang, dia bakal posisinya bakal ambil setengah dari panjangnya itu. Gini, ambil penuh, colornya dibalikin. Oke, udah. Wadahnya udah, lalu kita bikin ini kan scroll. Di Flutter itu namanya scroll view. Tulis view. Bukan list view gitu. Apa? Kita cek aja. Oh iya, list view. Oke. Di Flutter itu ada list view namanya nih, biar komponen yang otomatis bisa di scroll. Dan dia bagusnya gitu. Salah. Blue nana 100. Oke, dia kalau tadi kan kita bikin di sini tuh dia full segini. Jadi list view itu kalau yang di dalam itu nggak ngelebihin di sini, dia nggak akan bisa di scroll. Tapi kalau kalian notice ini ada ini tandanya ini pakai list view dan nggak bisa di scroll karena ya emang nggak butuh. Terus lalu kita coba bikin banyak. Komanya lupa di kopas. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ting, ini bisa di scroll kan? Ini jadi list view itu magicnya di Flutter kayak gitu. Terus ada lagi properti namanya fisik. Nah ini kita kasih bouncing scroll fisik. Ini kan berubah ini. Dia akan mantul kayak gitu, memantul. Terus kalau kita ternyata nggak butuh scrollnya, ada never scrollable scroll. Ini walaupun itemnya banyak, dia nggak akan bisa di scroll. Defaultnya seperti ini. Defaultnya dia akan bisa di scroll, ada momentumnya tapi nggak bounce. Jadi kalau udah mentok dia akan diem kayak gitu. Oke, jadi ini udah bikin. Kita hapus lagi karena lagi nggak bikin kayak gini. Terus kita cek dulu. Oh, ini teksnya ini yang paling atas. Oh, dia grafis hijau. Kita bikin teksnya dulu ini aja. Oke, kita Ctrl S, hilang. Terus karena ini mungkin ya, saya contohnya aja dikirim. Nah, dia startnya tuh dari sini. Nah, karena scrollnya tadi kita ngambil penuh. Jadi biar ngakalin dia di bawah, ya udah kita kasih jarak aja. Size box ini kita bikin kotak. Dalamnya bisa diisi teks atau apa, tapi kalau kosong dia akan kayak jadi kotak kosong gitu. Height-nya 80. Nah, jadi size box-nya dia di sini. Kenapa nggak pakai kontainer? Ya biar bedain. Karena kalau kita pakai kontainer, itu child-nya nggak bisa nol. Bisa ya? Oh bisa ya? Oh iya bisa. Tapi saya biasa pakai size box buat bikin jarak aja. Sebenarnya ini sama aja sih. Kita coba dulu. Sama aja dulu. Tapi saya lebih suka pakai size box untuk bikin jarak yang kayak gini. Nah ini jarak. Nah kegedean. Coba 60. Nah di sini udah cukup.
kita jarak di sini 60, lalu kita coba lihat ini itu dia elemennya seperti yang bilang tadi. Ini ada icon, ada teks, lalu teks tebal, terus icon ke bawah. Ini kan strukturnya itu dia horizontal. Ngebikinnya tuh dia horizontal, berarti kita pakainya row chain. Oke. Terus ini di bawah itu ada icon biasanya nama iconnya tuh mirip-mirip. Ini saya singkirin dulu. Location kalau nggak salah. Bukan GPS. Nah iya. Oh bukan, location harusnya. Ya, location on not aligned. Oke, ini yang agak mirip. Tagnya dikirim ke tagnya lagi Jakarta Pusat. Lalu kan ke bawah ini kalau nggak salah namanya Seven. Seven bawah. Oh nggak deh. Bottom atau down. Oh down. Arrow downward. Gak ada. Nah ini dia keyboard arrow. Mana aja boleh. Oke, coba cek di sini. Nah, udah mirip. Kita tinggal ngatur propertinya. Oke, biar kebayang, biar bisa di-script, kita bikin aja container di sini dengan height-nya 1000. Oke, udah. Size-nya dibenerin. Coba 14. Sip. Dikirim ke pusat nih. Size-nya dulu. Style. Font size 12. Oke. Kamu size 12. Terus ini dia bold. Bold itu 700. Dia 700. Oke, ini size fontnya, size-nya agak kecil. 14 sama juga. Sip. Oh, kekecilan. Udah, dia udah menjorok ke kanan. Saya lupa tadi 10. Udah bisa kita bungkus pakai padding simetrik horizontal 10. Nah, oke. Udah segini. Terus ini dia ada background ini tuh gimana enaknya? Oh saya tahu. Ini ada background gede warnanya hijau. Berarti kita coba hapus saja ini. Kita bungkus pakai kontainer. Background. Oh salah. Ini numpuk sama background warna hijau dan ini jadi kayak gini, berarti kita kontainer colors green, nanti kita atas bentuknya. Ini terus bagian ini kita bungkus pakai kolom. Jadi jaraknya tadi ada di sini. Height 60 ya tadi. 60.
Udah. Terus dia bawah ada sisa space segini. Kayak gini, ya. Terus color picker ada. Index S. Lah, kenapa? Oh, saya tahu. Baca kita pakai warna enggak terlalu, harusnya bisa. Oh, F1 F gitu. F1 gitu. Saya sebut aja. Oh, saya pakai ini, saya ada ke PubDev yang kayaknya wajib untuk dipakai untuk memudahkan program, namanya Supercharge. Saya kasih tahu apa ya, ini cara install. Oke. Udah, Supercharge itu coba ya. Import. Kontak. Supercharge. Ini Supercharge itu dia, saya suka untuk bikin warna. Tadi kita bikin warna F1, F8, F8 itu color. Ini udah, ya cukup mirip. Close dulu. Ya. Terus nih, kalau kalian notice ini ada tumpukan, berarti saya tadi kepikirannya gini. Ini kita stack. Hijau. Stack. Oke. Lalu di bawahnya ini tuh di sini baru kita kasih ini karena horizontal, kita pakai row. Harus posisinya oh,
gara-gara jadi stack itu elemen pertama itu dijadiin kontainernya. Jadi gara-gara elemen pertama ini tingginya kurang dari 120, maka elemen widget saya ini tuh overlap ke bawah jadi nggak kelihatan. Jadi caranya kita akalin dengan cara ngasih ruang kosong di bawahnya. Kasih padding bawah, kode button 100. Nah, ini ada yang ada yang salah. Nah, ini bawahnya saya rencananya ini segini, terus ini kita ngasih ruang kosong segini buat ini. Jadi bisa kita bungkus ini dengan kolom, lalu bawahnya buat ruang itu height-nya 80 mungkin. Nah, ini udah muncul. Terus di sini kita coba bikin jadi ini. Kalau dilihat ini di horizontal, tapi di dalamnya ada elemen vertikal. Berarti caranya kita bikin row. Terus di dalamnya ini ada kolom. Sorry. Terus ini kita coba pakai icons icon asal dulu. Nah, jadi kayak gini. Oke. Coba 80. 80. Oh, bisa 100. Ini 110. Nah, terus ini dia ikonnya dibungkus lingkaran dan pakai aja kontainer bisa. Kita set width-nya 100, height-nya 100. Coba cek dulu. Terus color-nya white. Wah, gedean ya. 40. Ini menjorok agak gede. Ini saya rasa udah cukup. Terus ini kita pakai decoration. Ini ada trik buat ngebikin kontainer bulat itu. Kasih aja radius maksimal 100. Ya ini error. Gara-gara kalau udah pakai decoration, colornya harus dimasukin ke sini. Jadi nggak bisa kita colornya setting di luar, tapi dia pakai decoration. Bulat kan? Oh, kurang ke atas ya. Coba 100. Sip. Ini ada official store. Teksnya ini width-nya segini ya. Ini teksnya kan overlap ke kanan, ngambil tempat banget. Jadi kita bungkus aja pakai kontainer yang mana lebarnya nggak jauh beda sama ini. 60 misalnya. Oh, harusnya. Oh, kayaknya ini deh. Width-nya ada 60. Kenapa nggak berubah? Coba cek dulu aja. Style tag-nya dikecilin. Black. Size-nya 12. Kok nggak berubah?
Oh grup. Ini orang kecil. 11. 10. Oke, ini miring. Dia rata kiri. Align, oh di luar ya, nggak di textile. Tag align center. Tag align center. Nah, sip. Official store gitu. Coba sama 50. Nah, ya nah. Ini disamain aja biar nggak makan tempat. Harusnya dari sini bisa. Oke, ya bagus. Ini berapa nggak perlu dibungkus. Mantap. Terus gini, ini kan kalau mikirnya kan pasti dibikin gini 2, 3, 4. Sekarang belum lama komen. Jadi mikirnya kita bikin ini di kontainer. Kita copy dulu 1, 2, 3. Nah, ini kan. Kalau kita lihat nih codingannya jadi bingung. Ini mau icon yang mana itu bingung. Ini ada triknya. Kita pisah. Jadi biar gampang. Jadi kita pisah di widget aja. Kita kasih nama menu button s plus menu button import material. Nah, di sini terus kita paste aja di sini. Oke. Nah, lalu di homepage tadi ini diubah jadi menu button. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lebih rapi kan? Oh, salah. Bukan di situ. Iya, ini dia. Menu button. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, kan? Ya, dan lebih rapi juga. Ini kita nggak perlu kopas codingannya banyak banget, kita cukup pisah di sini. Terus ini gimana cara ngakalinnya? Ini kan teksnya beda-beda dan ini iconnya juga beda-beda. Nah ini mikirnya yang beda itu dijadiin properti di sini. Final. Ini kan ini kalau kita lihat nih labelnya beda, iconnya beda. Ya udah kita bikin aja label. String label string icon. Oke. Nah ini pasti ada error di sini. Oh sorry, harus alt enter. Nah ini dia minta label, dia minta icon. Oke. Nah, ini buat mendeteksi, buat ngasih tahu kalau ini tuh bisa aja nol, bisa aja nggak diisi parameter. Nah di sini kita udah pasang nih label, ini icon. Kita tinggal ngasih di sini labelnya official store. Ini sama ini rumah tangga, ini top up dan tagihan, ini kesehatan. Nggak berubah karena belum diimplement. Nah ini kan tadi kita udah ngeset labelnya apa, menu ini labelnya apa, jadi ini menu ini labelnya apa, kita udah set di sini. Tinggal kita pakai, oh ini official store, nggak pakai official store tapi pakai label.
Bisa gini atau bisa gini. Oh, nggak bisa ternyata. Harus lagi. Ting, kan? Official store, lihat semua rumah tangga. Nah, jadi kita nggak perlu musingin ini deh, copy semua di sini, tapi cukup gini aja, ini lebih ringkas. Terus icon, nah ini kan muncul, ini tuh dari sini, icon, kita random aja, satu, icon, add business. Kenapa nggak bisa? Oh, string, salah, yang benar icon. Ini tipe datanya, string to text. String itu ya text, label itu string, icon. Karena ini icon ya kita pakai icon. Kita random aja. Belum masuk karena belum dimasukin ke sini. Coba icon ting ya, berubah sesuai. Jadi kita nggak perlu ngoding banyak-banyak dan lebih kelihatan. Oh, ini button itu di sini. Ini udah, ini dia berjarak kanan kirinya dan paddingnya ini kayaknya kegedean. Nah, ini enaknya, jadi kita nggak perlu ngedit codingannya satu-satu, kita cukup edit aja nih masternya di sini. Oke, coba ini kita pakai 40. Ini langsung berubah semua. Bagus. Terus ini berjarak kanan kirinya, ya udah tinggal di margin, horizontal, symmetric. Ini udah, ini kalau kita lihat tuh dia scroll kan, kita bikin aja menu dummy-nya berulang. Ini belum bisa di scroll, ini gampang, ini tinggal diganti aja jadi list view. Nah, list view kan dia ke bawah. Error gara-gara nggak di define tingginya berapa. List view kan dia defaultnya ke bawah kan, ini kita ganti dengan biar arahnya nggak ke bawah tapi ke kanan, horizontal itu aksesnya. Direction, scroll direction, akses horizontal. Masih error gara-gara dia nggak dikasih tahu, jadi list view itu butuh properti ini lebarnya, kontainer, media, size, width, height-nya 100. Nah, ini kayak jaraknya ketinggian. Kita coba 70, 80, 90. Sip. Ini dengan tangan bawahnya. Nah, udah pas. Mirip.
ini dia warnanya putih. Kita balik ke custom add bar. Di sini color, oh nggak bisa, error.